Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang macam-macam penilaian ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Erisa Rohadatul Aisy, dan yang kedua Nurdian Hanufa, dan yang ketiga Yulia Widyastuti. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang penilaian ranah sikap. Ranah sikap berkaitan dengan hal-hal yang berkenaan dengan sesuatu yang emosional seperti perasaan, nilai-nilai, apresiasi, antusiasme, motivasi, dan sikap. Ranah sikap itu termasuk faktor-faktor seperti motivasi belajar, sikap, persepsi, dan nilai-nilai. Kemampuan ranah sikap berhubungan dengan minat dan sikap yang dapat berbentuk tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri. Semua kemampuan ini harus menjadi bagian dari tujuan pembelajaran di sekolah yang akan dicapai melalui kegiatan pembelajaran yang tepat. Dari penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa penilaian ranah sikap adalah penjelasan yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap dari peserta didik. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penilaian afektif. Dalam proses pembelajaran di sekolah, hasil belajar afektif yang penting untuk diukur adalah sikap dan minat terhadap suatu nilai-nilai tertentu, mata pelajaran umum maupun agama, serta kemampuan untuk melakukan dan membiasakan sikap atau nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar tentang instrumen penilaian non-tes yang digunakan dalam melakukan penilaian afektif adalah teknik observasi, penilaian diri, dan penilaian teman sejawat. Nah, apa sih itu teknik observasi? Teknik observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan sistematis tentang perilaku siswa dalam proses belajar peserta didik. Observasi harus dilakukan pada saat proses kegiatan berlangsung. Nah, yang kedua yaitu penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta kepada siswa membuat ulasan tentang mengemukakan dirinya, baik tentang prestasi atau kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk pelaksanaan diri, yaitu laporan diri, laporan skala sikap, skala minat, dan biografi. Tetapi yang digunakan dalam penilaian oleh guru hanya laporan diri, skala sikap, dan skala minat. Nah, yang terakhir yaitu penilaian teman sejawat. Teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dalam pencapaian kompetensi yang telah dirumuskan. Instrumen yang dapat digunakan untuk penilaian antar peserta didik adalah daftar cek. Daftar cek ini dapat digunakan untuk mengukur penilaian teman sejawat karena daftar cek merupakan daftar tingkah laku untuk pengamatan dalam mengecek apakah tingkah laku yang tercantum muncul dalam daftar cek tersebut. Sini saya akan menjelaskan penilaian ranah kognitif. Nah, apa sih penilaian ranah kognitif ini? Penilaian ranah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Ini termasuk di dalamnya ada kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menyintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Tadi pengertian dari ranah kognitif. Nah, di dalam ranah kognitif ini ada beberapa aspek. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada pemahaman, yang ketiga ada penerapan, yang keempat ada analisis, yang kelima ada evaluasi, dan yang terakhir atau yang keenam ada kreatif.
Penilaian yang ada di kognitif ini ada contohnya itu ada tes. Nah, apa sih tes itu? Tes merupakan alat yang memuat kumpulan tugas atau soal-soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang digunakan untuk mengukur aspek perilaku tertentu. Nah, di dalam tes itu ada tes tertulis. Nah, tes tertulis itu apa sih? Nah, sekarang tes tertulis atau sering disebut paper and pencil test adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis. Tes tertulis ada dua bentuknya, yaitu bentuk uraian atau esai dan bentuk objektif. Nah, yang kedua ada tes lisan. Tes lisan digunakan untuk mengukur aspek yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi atau communication skill yang digunakan untuk menguji peserta didik baik secara individu atau maupun secara kelompok. Penilaian ranah keterampilan, penilaian unjuk kerja, yaitu penilaian untuk mengamati kegiatan siswa dalam menerapkan sesuatu yang dapat diamati. Penilaian proyek, yaitu penilaian yang diberikan kepada siswa dalam melaksanakan tugas dalam waktu tertentu untuk mengukur pemahaman siswa dalam melakukan penyelidikan. Kemudian penilaian produk, penilaian hasil karya siswa yang misalnya berupa kaligrafi, lukisan, membuat kue, membuat alat musik, kebersihan, dan lainnya. Penilaian pada aspek keterampilan tersebut yang dilakukan melalui penilaian unjuk kerja atau praktik, penilaian produk, penilaian proyek, penilaian portofolio, atau dapat menggunakan teknik lain, misalnya melalui tes. Penilaian keterampilan praktik adalah penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik. Kemudian penilaian keterampilan melalui produk, yaitu penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam membuat produk atau hasil karya teknologi maupun seni. Penilaian melalui proyek merupakan penilaian terhadap kegiatan penyelidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian penilaian portofolio adalah penilaian yang berupa rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan siswa. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.